Rismond nanti akan menjelaskan secara teknis. Intinya nanti akan saya sampaikan seperti ini ringkasannya. Jadi judulnya adalah analisis teknis ya ijazah dan skripsi 99,9% palsu. Kenapa saya bisa mengatakan 99,9% palsu? Itu nanti akan ada historisnya. Di mana pertama kali ijazah itu muncul fotokopinya itu pada saat di Fakultas Kehutanan UGM diterangkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan waktu itu Dr. Sigit Sunarta pada tanggal 24 Oktober tahun 2022. Ini websitenya, YouTube-nya bisa dilihat. Kemudian di sini keterangannya. Nanti di dalam kalau ada waktu saya putar YouTube-nya ya. Makanya ini ada ringkasannya. Kemudian ada juga, nah ini yang membuat gaduh sebenarnya. Unggahan dari politisi PSI namanya Dian Sandi ya pada tanggal 1 April 2025. Ini sebenarnya yang bikin gaduh. Karena pertama kali dia upload dan dia tuliskan asli. Dan ini adalah berwarna. Kalau Sigit Sunarta tadi hitam putih, fotokopi. Kalau ini berwarna. Jadi inilah yang kemudian membuat bisa dianalisis. Ada dianalisis fotonya, fontnya oleh Dr. Rismond dan lain sebagainya. Tapi yang penting karena berwarna dan ini sifatnya adalah elektronik, Dian Sandi mengungkap secara elektronik mengunggahnya. Maka kita periksa dengan elektronik atau digital forensik. Caranya adalah dengan menggunakan namanya ELA. ELA itu Error Level Analysis. Ini contoh ELA. Kalau ijazah yang benar, maaf saya contohkan ijazah saya. Ya, kalau diperiksa ELA, ini masih akan kelihatan ijazahnya. Ini hasil dari ELA. Artinya, kalaupun ELA itu full, itu masih akan tetap kelihatan ijazahnya. Lihat, teman-teman bisa lihat. Nih, ini masih ada bekas-bekasnya. Tulisan-tulisannya masih ada. Logonya pun juga masih ada. Nah, saya uji yang berwarna tadi, miliknya Joko Widodo, ketika diperiksa pakai error level analysis, pakai ELA. Hasilnya apa? Rusak. Jadi ini bukti sudah ada rekayasa. Logonya tidak kelihatan lagi, pas fotonya juga tidak kelihatan lagi. Dan kalau full, jadinya seperti ini. Artinya, kesimpulan yang pertama, hasil dari ELA, Error Level Analysis, ijazahnya Joko Widodo itu sudah ada rekayasa atau sudah ada editing. Sekali lagi, kenapa ini digital forensik? Karena yang diunggah adalah digital, ya. Jadi bukan analog. Kemudian ada yang namanya face comparison. Foto di ijazah itu kemudian kita uji. Saya lagi-lagi daripada diprotes orang lain, saya pakai foto saya. Foto saya di ijazah tadi, yang pertama tadi, ketika dibandingkan dengan foto saya sekarang, hasilnya adalah match. Pasti sama. Ada persentasenya, nanti secara detail saya jelaskan di dalam. Tapi foto Joko Widodo yang ada di ijazah, kemudian yang ada sekarang adalah not match. Tidak sama. Foto di ijazah tidak sama dengan aslinya sekarang. Menariknya, foto ini ternyata justru mirip dengan orang lain. Orang lain itu adalah inisialnya DBU. Ya, gitu. Jadi teman-teman pasti udah pernah dengar lah siapa. Saya singkat saja, DBU. Ini malah match. Jadi foto ijazah match dengan orang lain, bukan dengan Joko Widodo. Yang menarik kemudian, ini ada ijazah Bapak Roy Suryo dengan ukuran yang besar dari akun resmi X Roy Suryo dengan ukuran yang sama. Kita nanti harus bandingkan foto Pak Jokowi, ukuran piksel kita lihat di properties nanti. Jadi pembanding ijazah untuk di tools ELA itu harus sama dan hasilnya seharusnya sama, bukan berbeda. Melainkan kita kalau misal pakai ijazah ini, ijazah kecil Pak Jokowi ini ukurannya kecil, otomatis kalau masuk di ELA pasti error dia, levelnya juga pasti rendah dan pasti hancur, tidak terbaca seperti klaim Pak Roy Suryo. Begitu. Jadi apa? Kita harus cari pembanding ukuran yang sama, yang besar dan nilai pikselnya yang sama. Kita juga harus cari file ijazah sama. Kita cari file, ini ukurannya, kita ingat-ingat ukuran dari file JPEG ijazah Roy Suryo. Setelah itu dibandingkan dengan file yang tadi kecil, kalau ini komparasi tidak sama karena ukurannya sudah kecil, ukuran file JPEG-nya sudah kecil, dia sudah terkompres, kompres lossy namanya,
dia ada penurunan ukuran dan otomatis ada penghilangan beberapa file secara permanen gitu. Untuk mendapatkan ukuran yang kecil, kita dapatkan ijazah dari akun Dian Sandi, ijazah Jokowi, dengan ukuran yang besar juga. Seharusnya ukuran di properties nanti kelihatan berapa pixel, seharusnya sama. Ijazah pembanding, namanya ijazah pembanding, ukuran itu harus sama, dan nanti pengaturan begitu di ELA-nya juga harus sama. Hasilnya apa, berbeda atau sama gitu ya. Ini file Jokowi, kita lihat ukurannya sama, ukuran sama dengan file ijazah Roy Suryo. Ini biar fair, nama pembanding itu harus sama dari mulai ukuran, apalagi sumbernya sama-sama dari X gitu. Bedanya hanya berwarna dan hitam putih saja gitu. Ini kan kita mengikuti klaim Roy Suryo ya. Kita hapus yang ukuran kecil, kita tinggalkan ukuran sama. Kita mulai dari program masuk di tools ELA. ELA itu programnya ada di toolsnya sebenarnya. Ini ada beberapa, ini Kun Detection, ini ELA, dan beberapa tool lainnya. Gitu. Kita harus jujur sebenarnya di sini kalau memakai program ini. Kita juga bisa paksakan bosnya klaim secara sepihak, itu bisa. Seperti yang sampaikan Pak Roy Suryo dengan klaimnya itu. Kita masukkan file Roy Suryo. Ini foto-fotonya, karena foto itu kan JPEG sudah terkompres, lossy, ditimbullah bintik-bintik seperti noise seperti ini, artefak yang ditimbulkan dari proses kompres ini semua, tapi masih sangat terbaca. Nah, program ELA, kita masuk di sini, kita setting untuk perbandingannya. Kita bisa bikin tidak terlihat, jelas, dan sebagainya. Di sini adalah kita tidak mencari apa-apa, mencari kebenaran dengan ukuran yang sama. Kita lihat, kita ukur opacity-nya menjadi 50. Ini kita cari di tengah-tengah untuk persamaan agar semua terlihat gitu. Oke. JPEG 50, error 20, opacity-nya juga 50. Bentuk hasilnya seperti ini. Ini jasa Roy Suryo dengan ukuran yang sama dengan pembanding Pak Jokowi. Kita bisa rubah-rubah sebenarnya, mau seperti apa, dan kita klaim bahasanya ijazah ini tidak sama atau ukurannya sama dan dinyatakan hasilnya berbeda seperti klaim Roy Suryo. Kita screenshot di sini untuk komparasi perbandingan hasil. Kita simpan filenya. Ini namanya baru komparasi yang nyata, real, bukan hanya klaim sepihak, menampilkan hasil dengan gambar saja yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu tidak terdeteksi buram, hancur, dan sebagainya. Gitu. Kita lihat di sini, kita paskan lagi ukurannya, opacity 50, JPEG 50, error 20. Kita simpan full untuk lagi untuk membandingkan nantinya. Untuk simpan di sini. Oke, setelah itu kita masukkan ijazah Pak Jokowi dengan ukuran yang sama.
Yang versi Roy Suryo adalah buram ancur. Kita lihat, nah bisa dilihat ukuran JPEG-nya sama, belum saya rubah. Opacity-nya juga sama, error-nya juga sama, 50, 20, 50. Hasilnya malah lebih terang. Kalau boleh jujur nih ya, tidak benar apa yang disampaikan oleh Surya. Intinya adalah selama ukuran itu sama, seharusnya hasilnya juga sama. Gitu. Kalau menampilkan seperti para Surya, kita nanti juga bikinkan demonya, ilustrasinya seperti apa, bisa kita. Makanya itu tergantung si operator atau pemakai. Jadi modul apapun sebenarnya kalau mau jujur ya hasilnya bagus. Kalau dibuat untuk menjatuhkan orang lain juga bisa, kurang lebih seperti itu. Ini juga kita simpan. Jadi intinya sudah terbantahkan secara langsung. Kita pembuktian untuk versi klaim Roy Suryo ijazah Jokowi. Ini gun detection untuk bila mana ada timpaan gambar akan keluar garis warna yang berhenti. Nah seperti itu. Tapi dia tidak berhenti. Jadi dia tadi cuma mendeteksi aja atau bekerja program ini gitu. Bila mana ada tumpang tindih huruf dan kertas itu akan ada noise yang tinggi, ditandai dengan guratan warna yang tadi, tapi dia berhenti. Kita cari di semua level di tools ini tidak ada. Jadi dinyatakan memang secara tidak langsung tidak ada limpahan atau editan gitu. Kita kembali lagi ini tadi di ELA-nya, kita bisa buat seanjur-anjurnya di sini dan kita klaim seperti Pak Roy Suryo. Kita tampilkan bahasanya tidak terbaca, logo UGM dan lain-lain seperti pernyataannya bisa. Kita atur warnanya bisa seperti keinginan kita aja. Itu kan namanya klaim sepihak seperti ini. Kita pakai jasa Roy Suryo sekarang. Kita buat seperti klaimnya dia terhadap ijazah Pak Jokowi. Ukurannya masih sama. Kalau opacity-nya saya naikkan, apa yang terjadi? Hancur. Jawabannya hancur. Dan kita bisa mengikuti warna atau keinginan kita aja. Dan sehancur-hancurnya kita bikin ukurannya, kita rubah-rubah, bisa di sini. Dan kita tinggal tampilkan dan kita sampaikan bahwasanya ijazah ini palsu, tidak terbaca dan sebagainya. Ini kan namanya klaim sepihak. Tapi dari bukti tadi nyata perbandingannya. Gitu. Ini keterangan atau indikasi setelah dari uji coba tadi. Ya, bisa kita baca semua ini simulasi saya sendiri. Kemungkinannya, indikasinya seperti ini. Dari masing-masing program yang disampaikan Pak Surya, nanti di pertemuan selanjutnya saya buatkan per masing-masing part. Jadi khusus ELA, khusus pembanding foto, dan beberapa kejanggalan pembanding ijazah. Ini hasil analis saya, dan dengan bukti tadi langsung saya praktekkan di bentuk video. Dan saya ada beberapa tampilan setelah ini, yaitu klaim mengenai hasil ELA. Ya ini dari Refli Harun saya ambilnya, tampilan yang tampilkan di channel YouTube-nya. Itu ada garis merah,
garis merah itu sebenarnya menandakan timpahan. Kalau kita zoom di layar komputer malah kelihatan. Kalau di HP nanti coba dilihat lagi. Nah, ini perbedaannya adalah ijazah Jokowi background yang asli ada seperti entah meja entah kayu, itu ada guratan kayu. Nah, sedangkan yang ditampilkan Roy Suryo di beberapa media itu adalah tumpang tindih. Di gambar dari Ella ditumpuk di belakangnya. Ini selisihnya terlihat. Seharusnya Ella bukan seperti ini, langsung full semua seperti yang tadi. Ini ada selisihnya, tumpang tindih. Ini benar-benar dibuat, ada ditempel tapi tidak teliti. Ini terlihat. Ini perubahan data namanya, perubahan gambar. Ini kriminal. Terus yang ini indikasi bahasanya ijazah Jokowi yang diambil kan memang kondisi foto asli seperti ini, miring, ada dilurus huruf S tandai merah itu, tapi begitu tampilan yang selanjutnya yang di LA dia berbanding terbalik dari tadi. Ini di angka 4 terusnya gitu, di angka 4, berarti kan beda. Ini kan ditempel, berarti itulah yang di analis error level analis. Ini apa? Ijazah siapa pertanyaannya, dan tadi tempel. Nah, ini unsurnya, ini indikasinya. Dari tadi coba bisa diamatin file dari screenshotan di filenya Refri Halun, bisa dicek di zoom, itu ada tempelan dari hasil render Ella tertumpang dengan ijazah Jokowi dengan background kayu. Tadi terlihat banget tempelan. Jadi bisa dikatakan itu dibuat-buat atau bukan hasil Ella ijazah Jokowi, kemungkinan seperti itu. Coba nanti dilihat lagi di pemaparan saya tadi, bisa dicek di garis merah tadi, dan dilihat di ada pada ijazah saya tadi, yang hitam putih tadi, itu kemudian saya bandingkan dengan foto saya sekarang. Kalau namanya orangnya sama, ya, kemudian ini dijelaskan juga oleh Dr. Tifa, ya, pada itu yang namanya tulang hidung, kemudian bentuk pupil, kemudian tulang rahang, itu nggak akan berubah gitu loh. Jadi meskipun agak gemuk, tapi software ini, face comparison ini, itu akan bisa mendeteksi ini match atau enggak. Dan di situ foto muda Mas Roy ini kayak bintang film dari mana nih? Bintang film ini kayak cerita SMA kayak gitu. Cerita SMA. Ya memang itu foto saya dulu kan. Foto ketika lulus tahun 91 ya kayak gitu. Ya, dan beda dengan foto nikah. Jadi foto kelulusan beda, foto nikah beda, foto SMA pun juga beda. Iya kan, kita selalu senang kalau foto. Karena memang dibuat pada tahun itu dan memang difoto pada memang tahun difoto itu. Bener. Tapi kalau dicari pada tahun berikutnya nah itu nggak akan ketemu. Dan kita kan dulu foto masih pakai klise, masih pakai film, kameranya juga masih gede itu ya. Nah kemudian ini saya tulis di bawahnya, ini pas foto ijazah asli UGM RS saya pada tanggal 11 Juni 91, itu foto yang ada di situ, dengan pas foto yang sekarang. Ini pas foto saya sekarang ke sebelah kanan. Selanjutnya kita uji apakah benar memang foto pada ijazah Pak Joko Widodo ya itu sama dengan Jokowi sekarang. Ya, nah itu slide berikutnya akan menampakkan hasil yang menarik sekali. Ini pun sudah coba. Tadi sudah ada tulisan face match. Face match ya. Jadi itu matching ya gitu. Dan pada presentasi Dr. Resmond itu diberi persentasenya. Ya, kalau saya sih result sana. Nah, ini lihat tulisannya face not match. Jadi memang tidak match. Padahal saya sudah mencari ekspresinya Pak Jokowi itu yang kira-kira sama gitu loh. Ya kan? Saya cari fotonya Pak Jokowi yang lain lagi, yang misalnya lagi naik motor atau apa, pasti nanti dituduh wah jelas dicari foto yang nggak sama. Ini sudah cari yang agak mirip, ternyata tetap not match. Ini kalau dalam presentasi hanya sekitar 38%. Ya, jadi jauh banget di bawah 50. Itu sebenarnya cara kerjanya untuk membandingkan full area foto. Dan yang paling menarik gini, kalau ketidaksamaan itu kan tidak absolut ya. Kesamaan juga tidak absolut. Betul. Karena kan foto kan bisa beda-beda, tapi unsur-unsur utamanya itu pasti
match atau tidak. Iya, match atau Dan tidak. ini adalah software loh, Mas. Oke. Jadi ini adalah ilmiah, Oke. scientific. Kita nggak mengarang-arang, kita nggak nambah-nambahin gitu ya. Kan ada itu si siapa YouTuber siapa itu yang anggota Ceboker itu kan, dia kan juga nambah-nambahin kacamata gitu ya, gitu. Nggak boleh kayak gitu. Iya. Namanya nggak boleh rekayasa kan. Nah, kemudian dari berbagai Wah, usulan, itu yang bisa kena pasal ITE itu yang benar itu dia si YouTuber itu sama yang mengupload ini tadi Sandi itu harusnya dia kena gitu loh. Iya, upload tanpa izin dan kemudian ngoprak-ngaprek dokumen. Kita kan nggak ngoprek, kita Iya. nggak ngubah sama sekali. Hasil ELA itu tidak mengubah gitu. Iya. Nah berikutnya ini yang paling menarik ya, karena kemudian next itu kan waktu itu kan banyak pembicaraan di sosial media. Iya. Itu jangan-jangan Pak Hari Mulyono, ya kan? Iya, Gitu. next, sering Ya. next, sudah ya. Pak Hari Mulyono not match, jadi nggak saya tampilkan. Ngapain? oke. Ya karena ngapain? Kalau not match banyak banget nanti yang not match. Iya, Foto iya. saya pun harus tampilkan Iya. dengan yang sebelah Iya. kiri. Tapi ketika ada seseorang bernama DPU Dumatno Budi Utomo, hasilnya Kita match. jangan kita sebut Dumatno Budi Utomo, kita bilang DBU aja. DPU ya. Tadi udah disebut. Nah, ternyata orang ini Iya. itu match. Oke. Tapi ini yang penting sekali karena ini selalu diulang-ulang oleh pihak di seberang sana. Kan itu bohong. Dumatno itu lahir tahun berapa? 77. Berarti pada tahun 85 dia baru 8 tahun. Dan masa 8 tahun wajahnya tua. Ya, itu logikanya si Sylvester. Ya, Kita mulai saja langsung. Apakah nyata klaim Ray Surya atau berbanding terbalik? Berapa foto ini sudah saya siapkan. Asal usul foto kita lihat foto Pak Jokowi dan beberapa foto Maning. Apa betul klaim Ray Surya? Ini pakai sama face comparison. Di sini nanti keluar, kita cek dulu file foto Roy Suryo, ijazah dengan Roy Suryo terbaru, hasilnya berapa persen? Hasilnya besar sekali, 73%. Betul, ini pernyataan Roy Suryo, sangat betul klaimnya. Tapi kita buktikan pihak yang disudutkan Pak Jokowi atau betul seperti klaim beliau ini. Pak Jokowi memakai kacamata, kita sandingkan dengan seharusnya ini sama. Memakai kacamata, kenapa tidak berani? Dan alasannya sudah mencari, karena tahu hasilnya. Berapa ini hasilnya? 76, lebih tinggi dari milik Roy Suryo. Kenapa ini tidak ditampilkan atau kenapa ini tidak dibuatkan? Karena memang sudah dibuatkan seharusnya, karena hasilnya sekian persen. Kita pakai lagi yang diklaim lagi Roy Suryo, foto dari Dumatno yang diklaim dia, kita sandingkan dengan foto Jokowi. Foto Jokowi kita bandingkan dengan Dumatno yang katanya sama. Berapa? 31%. Di bawah 50%. Klaim Roy Suryo berapa? Sama. Tidak pernah berani menampilkan persentase Roy Suryo di klaimnya tersebut. Cuman hanya menyampaikan bahwa klaimnya sekian persen, tapi tidak pernah ditampilkan. Ini kita tampilkan lagi file dari Pak Jokowi yang ini dengan file Jokowi yang terbaru ya. Kita lihat hasilnya masih di atas 50%. Katanya tidak match. Ini gimana? Ini hasil nyata real. Kita sudah bisa ngambil kesimpulan bahwa klaim itu klaim sepihak.
bisa dikatakan ya kebohongan memang gitu. Ini nyata dari foto ini. Hasil ini yang kita lihat persentase dari Roy Suryo 73% menggunakan ijazahnya dia dan foto terbaru. Nah terus di kedua si kanan 53% yang dinyatakan tidak sama, padahal minimal itu kan di bawah 50% baru dikatakan tidak sama. Setelah itu Pak Dumatno yang dikatakan sama atau match, itu match dari mana? Ini hasilnya 31%, berarti ada kebohongan atau penyampaian yang tidak benar ini. Terus bila mana disandingkan real dengan foto yang sama, karena face comparison ini membaca keseluruhan ada yang ada di wajah termasuk kacamata. Otomatis hasilnya ini seharusnya foto Roy Suryo sama foto Pak Jokowi yang hasilnya 76%, ya ini yang ditampilkan. Kenapa harus berbalik semua? Terus keterangannya ini ijazah yang ditampilkan, kenapa tidak yang ini yang katanya di tulisan huruf sarjana A-nya keluar. Ini nyata, kita ambil langsung dari file yang sudah diposting milik pribadi dari teman Pak Jokowi. Huruf A yang dipermasalahkan, apa bedanya ini? Kenapa tidak berani menampilkan yang ini? Karena ini sama, A-nya masih nempel di logo kacamata yang memang keluar. Ini ijazah asli dan memakai font Roman, New Roman, sama. Itu saya tandai di huruf A yang dipermasalahkan. Apa beda? Tidak. Kenapa ini tidak pernah ditampilkan di beberapa podcast dan stasiun TV yang dia klaim? Karena sudah pernah, pasti sudah tahu, ini sudah dibandingkan. Dengan sengaja ini tidak ditampilkan. Itu jawaban sederhananya. Ini coba kalau dibahas Pak Roy Suryo, sudah jadi alat bukti ini pasti. Sudah terus bicara kemana-mana. Kenapa ini ditampilkan? Gitu pertanyaannya. Ini nyata, dan 2 ijazah yang sudah ditampilkan kita dapat dari file yang tadi, dan ada postingan foto dari ijazah atas nama ini gitu. Kita sandingkan di sini. Karena kalau kita ngikutin punya Roy Suryo, kita tidak tahu. Ini perjamaan ijazahnya, keterangannya jelas. Ijazah yang dinyatakan menggunakan font Times New Roman. Ijazah Jokowi dinyatakan ada editan dan sebagainya. Pada huruf A ini bisa dibaca semua sarjana yang tadi sudah saya sampaikan, semua terbantahkan. Dari Andi Ramiria, ijazah ini sama. Beliau adalah orang yang mengaku telah melaksanakan wisuda bersama. Indikasinya ini jelas semua, sudah saya sampaikan, saya tulis ini, bisa dibaca langsung. Begitu. Kata penutupnya dari semua ini kutipan singkatnya adalah seperti ini, bisa dibaca sendiri. Intinya program apapun itu bisa mengikuti kemauan kita, karena kita yang menjalankan gitu logikanya. Terus kita klaim di luaran dengan bentuk print out gitu, kita sampaikan seperti ini. Tapi pelaksanaannya kita nyatakan bahwasanya tidak seperti itu. Kenyataannya bukan seperti itu. Yang melakukan edit manipulasi data malah terbalik. Ini kok dijadikan alat bukti seperti apa seharusnya? Ini malah bisa jadi bentuk pidana baru.
Jadi seperti itu, sekian dari saya. Di season selanjutnya saya akan bikin per part dari masing-masing kejanggalan-kejanggalan tadi mengenai ijazah, mengenai komparasi foto, terus mulai di ELA. Ini semua sementara saya bikin seperti ini dikarenakan terlalu panjang.